Halo semuanya, kali ini kita akan mengeksplorasi dinamik DNS. Apabila kita adalah pengguna internet non-komersil, kemungkinan besar tipe IP kita adalah dinamis, di mana alamat IP kita pada hari ini bisa berbeda pada beberapa hari kemudian. Bayangkan kita ingin memantau CCTV yang ada di rumah pada saat kita sedang di luar. Pada hari pertama, kita mengingat alamat IP kita dan berhasil mengakses pada saat di luar rumah. Pada hari kedua, ternyata alamat IP tersebut telah berubah dan kita tidak dapat mengakses dan perlu untuk mengecek alamat IP yang baru. Pada hari ketiga, hal yang sama terjadi lagi. Kesal dengan rutinitas ini, kita mulai menggunakan dynamic DNS, di mana kita hanya akan mengingat nama host yang kita pilih. Pada hari berikutnya, alamat IP pada network rumah kembali berubah, tetapi karena kita menggunakan dynamic DNS, kita masih tetap bisa mengakses CCTV kita. Hal ini karena router kita akan berkomunikasi dengan dynamic DNS server apabila terdapat perubahan alamat IP, sehingga kita mendapat alamat IP yang terbaru. Mari kita mulai. Kita akan menggunakan service dynamic DNS milik FreeDNS dan akan menggunakan Edge Router X dengan firmware 1.10.11. Langkah yang akan kita lakukan adalah 1. Membuat akun FreeDNS. 2. Melakukan konfigurasi pada Edge OS. 3. Melakukan pengecekan hasil konfigurasi. Kita mulai dengan membuat akun FreeDNS. Buka internet browser. Pada pencarian ketik FreeDNS. Pada hasil pencarian, klik pada FreeDNS Dynamic DNS yang beralamat di free.afraid.org. Klik pada main menu pada sebelah kiri halaman. Klik pada Setup an account here. Kita akan pilih Starter Membership. Klik Select. Masukkan nama, user ID, password, email, serta CAPTCHA. Checklist pada I agree to abide by the terms and conditions, dan klik Send Activation Email. Buka inbox email yang dimasukkan tadi dan buka email yang dikirim oleh FreeDNS. Buka link yang ada pada email tersebut yang akan membuka situs FreeDNS. Klik Add a Subdomain. Biarkan type pada A. Pada subdomain, masukkan nama yang akan diingat. Pada domain, pilih dari pilihan yang ada. Pada destination, biarkan pada seadanya. Alamat IP yang ditampilkan adalah alamat IP kita yang sekarang dipakai. Masukkan CAPTCHA dan klik Save. Mari kita ke langkah kedua. Pertama-tama, salin teks konfigurasi dari field description yang ada di bawah video ini. Buka Notepad dan tekan Ctrl+V untuk melakukan paste teks konfigurasi tersebut. Ubah host dengan data alamat subdomain .domain yang tadi diisi pada situs FreeDNS. Ubah username dan password dengan username dan password yang dimasukkan pada situs tadi. Untuk mengetahui apabila DNS akan berubah dengan sendirinya, modem kita telah dilakukan proses restart untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Kita akan mengecek alamat IP ini dengan pergi ke situs konfigurasi Edge Router X. Pada dashboard, kita akan lihat alamat IP kita yang telah berubah. Pada langkah selanjutnya, kita dapat menggunakan fitur Command Line Interface atau disingkat CLI. Tetapi, agar lebih mudah, kita akan menggunakan PUTTY di mana kita akan melakukan paste pada teks konfigurasi yang telah kita ubah tadi. PUTTY dapat di-download dari www.putty.org. Pada halaman download, pilih file putty.exe sesuai dengan komputer architecture 32-bit atau 64-bit pada bagian alternatif binary files. Setelah selesai di-download, buka PUTTY.
Pada hostname or IP address, masukkan alamat IP edge router X yang adalah field default gateway pada connection status, yang pada komputer ini adalah 192.168.1.1. Klik Open. Pada window yang terbuka, masukkan username dan password. Kemudian, kembali ke notepad yang berisi teks konfigurasi tadi, pilih semua teks atau dengan menekan Ctrl A. Dan setelah itu, Ctrl C untuk menyalin. Buka kembali ke View TTY window, klik kanan pada area hitam untuk melakukan paste. Cek semua teks konfigurasi yang disalin telah dimasukkan dengan benar dan tekan Enter key. Setelah konfigurasi di-commit dan di-save, kita tutup View TTY dengan ketik exit dan exit sekali lagi. Mari kita coba cek hasil dari konfigurasi yang telah dilakukan. Buka ke situs FreeDNS, cek data subdomains. Kita akan melihat bahwa alamat IP yang tersimpan adalah alamat IP terbaru. Kita dapat melihat setting Dynamic DNS pada tab Services dan subtab DNS. Pastikan untuk tidak mengubah atau membuat baru Dynamic DNS di user interface karena dari pengalaman saya, terdapat isu update tidak berjalan dengan benar. Sekian proses pemasangan Dynamic DNS, kita jumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti.